sedih, panik, kecewa, frustasi, putus asa. Aku merasa akhir-akhir ini waktu berjalan sangat lambat. Ketakutan menghantui pikiranku, bahkan merasuk sampai ke seluruh tulang-tulangku. Kekhawatiranku menjadi bagian dari nafasku. Kapankah semua ini akan berakhir? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Dapatkah aku berharap kepada manusia? Apakah mereka tidak akan mengecewakanku lagi? Entahlah. Pertolonganku ialah dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Ya, Ia tidak akan membiarkan kakiku goyah. Sesungguhnya Ia tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhan adalah penjagaku, naunganku, dan gunung batuku. Bahkan matahari pun tidak akan menyakiti aku pada waktu siang. Begitu pula dengan bulan dan bintang pada waktu malam. Tuhan akan menjagaku terhadap segala kecelakaan. Shalom, bersyukur hari ini boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Karena kasih dan kebaikannya kita masih boleh ada sampai saat ini. Dan saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita membawa hati dan pujian kita hanya bagi Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Kami bawa tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Kami menaikkan pujian kami bagi-Mu, menaikkan syukur kami atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Dan saat ini kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi hanya dalam nama Yesus, Anak Domba Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
Engkau sungguh sempurna Bapa dalam karya dan rencanamu dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami boleh menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar Tuhan, inilah hidup kami Bapa. Engkau di dalam kami Tuhan. Engkau memimpin setiap langkah kami Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami Bapa.
Inilah setiap kami Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami hanya bagimu Yesus, Anak Domba Allah yang hidup. Bapa, Engkau Allah yang layak, Engkau yang layak terima hormat dan kemuliaan Tuhan. Ini hidup kami Bapa, kami bawa dan serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah setiap hidup kami menggenapi firman-Mu. Pimpin setiap kami Yesus. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Benar Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Terpuji nama-Mu Yesus. Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam ibadah yang indah. Sesudah kita memuji-muji Tuhan, tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya secara pribadi dan atas nama keluarga mengucapkan selamat hari ulang tahun buat Gereja Rasuli Indonesia. Tuhan memberkati, pelayanannya diberkati, berdampak, banyak jiwa bisa dikuatkan, banyak jiwa diselamatkan. Tuhan memberkati pelayanan gereja untuk masa-masa yang akan datang. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan Tuhan untuk kita mendengar firman Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersuka cita karena Tuhan memberi kami kesempatan beribadah bersama. Kami telah memuji-muji Tuhan dan saatnya kami akan dengar Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami semua untuk mengerti bagian kitab suci yang kami baca dan kami renungkan bersama. Lalu diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa kiranya Tuhan mengurapi hamba, mengurapi umat-Mu di mana saja mereka berada mendengar firman Tuhan ini. Diberkati hidup mereka. Lewat firman ini, hidup yang mereka jalani sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Firman hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita langsung membuka Alkitab dari Perjanjian Baru. Saya berharap walaupun Bapak Ibu beribadah di rumah, selalu siapkan Alkitab untuk belajar bersama-sama. Biasakan diri untuk membuka Alkitab di rumah, bukan hanya mendengar pendeta membaca atau pemimpin ibadah membaca, tetapi Bapak Ibu sendiri juga harus membuka Alkitab untuk kita bisa meneliti. Ini salah satu fungsi juga, Alkitab sudah ditulis, kemudian diterjemahkan sehingga kita bisa membaca, merenungkannya dan belajar bersama-sama. Jadi saya harap walaupun Bapak Ibu di rumah atau di mana saja, silakan ambil Alkitabnya waktu mau ibadah dan buka Alkitabnya sehingga ketika kita baca kita boleh belajar bersama-sama. Puji Tuhan.
Firman Tuhan dari Perjanjian Baru 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dua ayat yang sangat familiar dengan orang-orang percaya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Terpuji nama Tuhan atas firman-Nya, selalu benar, diberkati mereka yang membaca firman, merenungkan, melakukan dalam hidupnya sehari-hari dan membagikannya kepada sesamanya. Terpuji nama Tuhan atas firman-Nya. Untuk menolong kita mempelajari dua teks firman Tuhan, dua ayat firman Tuhan ini, saya memberikan sebuah tema sederhana untuk membantu kita belajar bersama-sama. Temanya adalah Tuhan mulai dengan Anda. Sekali lagi, Tuhan mulai dengan Anda. Kalau Anda sedang di rumah, coba lihat kalau ada bersama dengan orang lain, suami, istri, anak-anak, atau keluarga, coba katakan kepada dia, Tuhan mulai dengan Anda. Ayo katakan masing-masing ya, masing-masing. Tuhan mulai dengan Anda. Suami berkata kepada istri, istri juga berkata kepada suami, dan orang tua berkata kepada anak-anak, Tuhan mulai dengan Anda. Bapak Ibu, kita akan belajar. Tuhan mulai dengan Anda. Salah satu hal yang menarik dari kehidupan Kristus sesuai catatan Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Yesus selalu berorientasi kepada manusia. People oriented. Apapun yang dia lakukan, dia berorientasi kepada manusia. Yesus tidak berorientasi program, tidak. Yesus berorientasi kepada manusia. People oriented. Tuhan mulai dengan Anda. Saudara, seingat saya, sepertinya saya pernah menceritakan kepada saudara satu cerita, tapi saya mau ceritakan dua cerita. Cerita ini tentang seorang jenderal yang sangat terkenal di masanya dalam sejarah dunia, namanya Napoleon Bonaparte. Dia adalah seorang jenderal, bahkan saya boleh katakan kaisar atau penguasa yang hebat pada masanya. Dia menguasai Eropa, dia berasal dari Prancis, dia menguasai Eropa, kemudian dia menguasai Timur Tengah, dia menguasai sebagian Afrika. Bahkan dia punya kerinduan, dia punya mimpi, cita-cita adalah dia mau menguasai Asia. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, dia memimpin pasukan, lalu mereka menuju ke Asia, kemudian mereka memasuki Asia lewat India, lewat Asia Selatan, lewat India. Nah, ketika mereka tiba di India, ada satu fenomena yang menarik, menggugah hati dari Napoleon Bonaparte. Dia melihat ada banyak sekali pengemis. Lalu matanya tertuju kepada satu orang pengemis yang sedang menadahkan tangannya minta sedekah kepada Napoleon yang sedang berada di atas kudanya. Napoleon memimpin pasukan, dia bawa kuda, ada pengawal, ada banyak sekali pasukan berkuda di belakangnya. Nah, ketika dia melihat si pengemis ini, hatinya sangat tergerak untuk memberikan sedekah. Ada satu kebiasaan dari Napoleon Bonaparte, setiap kali dia menaklukkan satu kota atau satu wilayah atau satu daerah, sebagai kenang-kenangan dia akan mengambil batu-batu permata. Nah, setiap batu permata yang dia ambil, dia berikan kepada pengawalnya, dan pengawalnya yang akan bawa. Nah, ketika dia melihat si pengemis menadahkan tangan, meminta sedekah, hatinya tergerak untuk memberi sedekah. Lalu dia menoleh kepada si pengawal yang membawa barang-barang batu-batu permata itu. Dia katakan kepada pengawal, "Pengawal, berikan saya emas
saya mau memberikan emas kepada si pengemis ini. Saudara, si pengawal protes kepada sang jenderal. Jenderal, bukankah dia hanya seorang pengemis? Pengawal tidak perlu memberikan dia emas, cukup pengawal memberikan perak atau permata, atau perunggu, atau batu permata yang lain, jangan emas. Karena itu sudah cukup bagi seorang pengemis. Tetapi, saudara-saudara, Napoleon balik dan berkata kepada si pengawal, dengarkan baik kata-kata ini, simak kata-katanya, kalau perlu hafal kata-kata ini. Pengawal, saya memberikan emas kepada pengemis ini bukan karena siapa dia, tetapi karena siapa saya. Saya ulangi. Saya memberikan emas ini kepada si pengemis ini bukan karena siapa dia, tetapi karena siapa saya. Saya memberikan yang terbaik, yang termulia, logam yang termulia kepada pengemis ini bukan karena siapa dia, tetapi karena siapa saya. Menarik Bapak Ibu. Kalau perlu dihafal ini. Saya melakukan kebajikan, saya memberikan yang terbaik bukan karena siapa dia, tetapi karena siapa saya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang benar pemberian Anda akan menunjukkan siapa Anda, siapa kita. Saya mau memberikan pengampunan bukan karena siapa dia, tapi karena siapa saya. Kalau berdasarkan siapa dia, saya memberikan pengampunan. Mungkin saya tidak akan pernah memberikan pengampunan. Dia membuat saya marah, dia membuat saya jengkel, dia membuat saya luka hati. Jadi saya tidak akan mengampuni dia. Tetapi saya mau mengampuni dia karena siapa saya, bukan karena siapa dia. Saya mau melakukan kebaikan ini bukan karena siapa mereka. Mereka membenci saya, mereka memfitnah saya, mereka mengata-ngatai saya, mereka merendahkan saya, mereka mengatakan yang tidak benar tentang saya. Tetapi saya mau melakukan yang terbaik, mau mengampuni, mau menolong mereka, mau memberkati mereka, bukan karena siapa mereka, tapi karena siapa saya. Tuhan mulai dengan Anda. Diri Anda sebuah aset di tangan Tuhan untuk atau supaya memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Jadi saudara, arah daripada percakapan kita hari ini adalah identitas Anda. Saya melakukan yang terbaik, saya melayani, saya hidup benar, saya hidup baik, bukan karena siapa mereka, tapi karena siapa saya. Saya sangat yakin apabila setiap kita menyadari siapa kita di dalam Kristus, di dalam Tuhan, itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita, bahkan memberikan kemerdekaan kepada kita untuk menikmati, menjalani hidup yang dipercayakan kepada kita. Saya punya satu cerita lagi. Pada masa Perjanjian Baru, bahkan sebelumnya, ada kerajaan Yunani yang berkuasa. Dan rajanya adalah Alexander Agung atau Iskandar Zulkarnain, sangat terkenal. Ada kebudayaan-kebudayaan, ada tradisi-tradisi atau kebiasaan religi, keagamaan orang-orang Yunani, bahkan sudah dikembangkan, bahkan ada yang benar, ada yang sifatnya mitos. Nah, yang saya ceritakan ini adalah mitos, ya, mitologi Yunani, dari mitologi Yunani. Nah, saudara, ada kebiasaan di Yunani, itu ada 1 tahun 1 kali mereka akan mengadakan sebuah kegiatan yang eventnya akbar, besar. Semua orang akan datang ke kota Athena dan akan diadakan perayaan, pertandingan seperti olimpiade, atletik dan sebagainya. Kita tahu pemberian mahkota, hadiah dan sebagainya itu datang dari Yunani, ya. Istilah olimpiade, istilah-istilah atletik bahkan itu dipakai dalam Perjanjian Baru. Itu dipakai pada masa Iskandar Zulkarnain atau pada masa kerajaan Yunani berkuasa. Nah, kemudian di Palestina sesudah kerajaan Yunani runtuh pun pengaruh Helenisme atau budaya Yunani sangat berkuasa, sangat mempengaruhi, ya. Nah, ada satu kebiasaan ini. Setiap tahun mereka kumpul, kemudian mereka akan mengadakan kegiatan rakyat. Nah, di puncak dari kegiatan itu, para penguasa kota yang datang ke Athena,
para penguasa wilayah, mereka akan mengadakan sebuah ritual. Mereka akan memasuki sebuah kuil dari satu dewa, lalu mereka akan mempersembahkan persembahan mereka, sesajen mereka. Mereka akan mengadakan ritual di sana. Nah, biasanya mereka akan memasuki kuil dewa Apollo. Ketika mereka sampai di sana, mereka mengadakan ritual sebentar, lalu mempersembahkan pemberian-pemberian mereka kepada dewa. Di puncak daripada ritual itu, sebelum mereka keluar dari kuil, mereka kembali ke kota-kota mereka, para penguasa kota itu akan bertanya kepada dewa Apollo, "Dewa, siapakah manusia yang paling pintar, paling bijak di dunia ini?" Lalu dalam mitos itu dikatakan, dewa akan menjawab, "Nauti Seuton." Ini seperti terminologi Yunani atau bahasa Yunani. Nauti Seuton. Artinya, menurut dewa, orang yang paling bijaksana, paling pintar, paling hebat di dunia ini adalah orang yang mengenal dirinya. Orang yang tahu siapa dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang paling cerdas adalah orang yang mengenal dirinya. Saudaraku yang kekasih, mungkin dari cerita ini bisa dikembangkan hal yang lain, tapi saya kembali ke sini. Tuhan mulai dengan Anda. Tuhan berorientasi pada Anda. Saudara, ini sangat indah sekali bagian ini. Tetapi waktu kita terbatas sehingga saya tidak akan menceritakannya banyak. Kita tidak belajar banyak. Saudara bisa mengembangkan diri dengan membaca literatur atau baca firman Tuhan dan dengar khotbah ya. Bahwa Anda dan saya memiliki identitas yang unik, yang spesial, yang spesifik. Dan kita melakukan segala sesuatu dari diri kita kepada dunia, kepada sesama kita berdasarkan identitas kita. Jadi saya mau katakan kepada Anda berdasarkan teks firman Tuhan ini dari Rasul Petrus, Tuhan mulai dengan Anda. Jemaat, Tuhan mau memulai dengan Anda. Mau kembangkan gereja Anda, mau menumbuhkan gereja Anda, mau menumbuhkan pelayanan Anda, sebenarnya dimulai dengan manusia. Manusia adalah modal, aset terbaik untuk mengembangkan sesuatu, untuk mengubah sesuatu. Makanya sebenarnya ada banyak orang belajar teori, banyak orang belajar metode tentang pertumbuhan. Tapi saya mau katakan semua itu dimulai dengan manusia. Apabila manusia itu berubah, maka banyak hal akan berubah. Apabila Anda berubah, maka cenderung orang-orang di sekeliling Anda akan berubah. Tuhan mau memulai dengan Anda. Mari kita lihat beberapa hal singkat saja dari teks yang kita baca. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu ayat 9. Saudara, Tuhan mau memulai dengan Anda. Lalu Tuhan mulai dengan Anda, Tuhan mengubah identitas Anda dan saya. Karena Dia mau memulai dengan Anda untuk memberkati dunia ini. Untuk menjangkau dunia ini. Untuk menjadi yang terbaik bagi dunia ini. Menolong dunia ini untuk mengenal pencipta yang benar. Tuhan mau memulai dengan Anda, siapapun. Bukan cuma saya, bukan cuma teman-teman hamba Tuhan yang lain, bukan cuma beberapa orang, tapi Tuhan mau memulai dengan Anda. Saudara, ini harus saudara perhatikan. Dan saya selalu percaya bahwa setiap Anda, jemaat Tuhan, orang percaya, Tuhan telah memberikan kepada Anda sesuatu yang darinya itu Anda bisa memberkati dunia ini. Tuhan mau memulai dengan Anda. Nah, Tuhan mengubah identitas Anda dan saya. Kalau saudara membaca teks ini secara lengkap, saudara akan menemukan ini sedang berbicara tentang Yesus Kristus ya. Kalau ayat-ayat sebelumnya kita baca itu kan bicara tentang Yesus, dikatakan bahwa Yesus menjadi batu sandungan bagi dunia ini. Jadi bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, Yesus itu menjadi batu sandungan. Saya ulangi saudara. Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, Yesus itu menjadi batu sandungan.
Tapi bagi yang percaya, dia adalah batu di mana kita membangun kehidupan kita. Jadi saudara yang kekasih, pribadi Yesus memang susah untuk ditolak. Karena dia selalu akan menjadi batu sandungan bagi dunia ini. Tapi saudara, Injil, kabar baik itu kita bawa kepada dunia. Dunia bisa mengenal Yesus Kristus dan tidak menjadi batu sandungan. Karena saya selalu katakan saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menghindarkan diri dari Yesus Kristus. Hari ini, detik ini, jam ini, atau mungkin beberapa hari yang lalu ada orang yang menolak waktu Anda memberitakan Injil, atau Anda di kantor, di rumah, di mana mungkin Anda diremehkan atau dikata-katai atau bagaimana tentang Yesus. Tetapi itu tidak akan meniadakan perjumpaan mereka dengan Kristus. Saya selalu katakan ini, tidak ada seorang pun yang mampu lolos dari Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya memakai apa ini? Anda lihat ada alfa, ada omega. Yang awal dan yang akhir. Kalau mereka tidak ketemu Yesus di awal, mereka menolaknya, mereka menghindarinya, mereka menghinanya. Tapi yang terakhirnya gak bisa. Omega. Dia yang pertama, dia yang terakhir. Kalau tidak ketemu di sini, nanti ketemu di terakhir. Dia adalah batu sandungan, saudara. Jadi pilihan terbaik adalah percaya kepada dia. Percaya kepada dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Oke, kita kembali ke teks ini. Saya kalau bicara tentang Yesus, saya semangat sekali. Nah, saudara, kita lihat di sini. Ada beberapa hal yang penulis katakan tentang Anda dan saya. Karena Tuhan mau mulai dengan Anda. Kita lihat di sini, kamulah bangsa yang terpilih. Anda adalah kelompok orang yang dipilih oleh Tuhan. Jemaat gereja. Anda dan saya itu dipilih oleh Tuhan. Bangsa, etnis, kelompok, komunitas yang dipilih oleh Tuhan. Jadi Anda itu orang-orang pilihan. Gereja itu pilihan. Nanti kalau kita baca ayat-ayat ini seterusnya di bagian akhir dikatakan, memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi dipilih ini berarti Anda dan saya dikeluarkan, dipisahkan untuk sebuah maksud khusus. Ini berarti konsekuensinya atau implikasinya juga adalah bahwa Anda dan saya tidak sama dengan dunia ini. Berbeda. Saya kadang-kadang heran, banyak gereja, banyak orang berusaha agar bagaimana mereka bisa diterima oleh dunia. Sehingga desain kehidupan mereka itu mereka berusaha, oh jangan sampai kita tidak diterima oleh dia. Jadi kita berusaha menggunakan bahasa yang disebut dengan nama kontekstualisasi. Saya percaya kontekstualisasi itu penting, tapi tidak semuanya bisa dikontekskan. Firman Tuhan berada di atas budaya. Bukan budaya yang mengatur firman, firman yang mengatur budaya. Jadi kadang-kadang ada banyak orang berusaha, oh kalau boleh acara kita, kegiatan kita, penampilan kita, kalau boleh dengan dunia supaya kita diterima. Saya percaya saudara, dalam misi dan pekabaran Injil kita perlu memasuki budaya seseorang. Tetapi ingat, firman Tuhan harus selalu berada di atas budaya. Ada beberapa budaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan itu tidak bisa dikontekskan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jelas sekali kita berbeda dengan dunia ini. Saudara harus tahu itu. Kalau kita bicara tentang Yesus, berbeda. Yesus yang ada dalam Alkitab tidak sama dengan Yesus yang ada di kitab-kitab yang lain. Kalau ada diceritakan tentang Yesus. Kadang-kadang ya, tentang Yesus disesuaikan dengan yang ada di sana. Tidak bisa. Yesus yang di Alkitab jelas berbeda dengan yang di sana. Karena saya percaya wahyu kitab suci hanya ada di dalam Alkitab. Inilah wahyu kitab suci dari Tuhan. Wahyu Tuhan. Jadi Yesus yang dinyatakan di sini itu yang benar. Nah, saudaraku yang kekasih, kita memang beda.
Jadi ketika kita membicarakan Yesus itu Tuhan, anak Allah, kita bicara Tritunggal. Lalu di sana protes, gak apa-apa, memang beda. Memang beda. Memangnya kita mau menjelaskan supaya masuk sesuai dengan teorinya, itu salah. Kita beda. Saudara harus tahu itu, kita beda. Anak-anak muda yang dengar ini, kamu beda dengan yang lainnya. Jelas Alkitab berkata, bangsa yang terpilih. Kalau kita mau kaitkan secara fisikal, Israel memang beda dengan yang lainnya. Karena memang dipilih oleh Tuhan. Kita di dalam Kristus telah dipilih. Kita memang beda dengan dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan mau memulai dengan Anda supaya dia bisa menunjukkan perbedaan orang yang punya hubungan dengan Tuhan dengan yang tidak punya. Masalahnya adalah jangan sampai orang di gereja kok sama dengan orang di dunia. Bahkan jangan sampai terbalik. Orang dunia lebih baik dari orang gereja. Nggak boleh itu. Kita berbeda. Tuhan panggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita beda ya. Ingat itu baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Anda dan saya beda. Berita yang kita bawa ke dunia ini beda. Ya. Berita yang membawa kehidupan, pembebasan, kemerdekaan, kasih. Beda beritanya. Tidak sama dengan yang dunia. Makanya kita bawa Injil, kabar baik itu. Karena Injil memang berbeda dengan yang lainnya. Itu sebabnya kita beritakan supaya manusia bisa berubah. Dan itu adalah rencana Tuhan. Oke, yang kedua. Tuhan mulai dengan Anda, yaitu memilih Anda. Anda orang pilihan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan siapa diri Anda. Yang kedua, imamat yang rajani. Orang-orang yang membawa orang lain supaya bisa punya hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang membawa orang lain supaya bisa punya hubungan dengan Tuhan. Bukankah itu tugas imam? Dia bisa mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Anda dan saya. Tuhan memulai hubungan manusia dengan yang lainnya melalui kita. Anda imamat rajani. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah identitas kita. Tuhan menempatkan kita supaya kita bisa membawa orang lain punya hubungan dengan Tuhan. Oke, itu yang kedua. Tidak panjang-panjang, pendek aja ya. Yang berikutnya dikatakan bangsa yang kudus, kelompok yang kudus, komunitas yang kudus. Istimewa, spesifik, punya lifestyle yang beda ya. Punya tutur kata yang beda, gaya hidup yang beda, pelayanan yang beda. Kudus, dipisahkan untuk tujuan tertentu, itu kata kudus. Dikhususkan, diistimewakan untuk mencapai sebuah tujuan dari yang memilih, yang memisahkan itu. Jadi Anda dan saya adalah kelompok yang istimewa di hadapan Tuhan. Kata-kata ini tidak mau menjadikan kita narsis, tidak mau menjadikan kita sombong, tidak. Kita sedang membicarakan identitas kita, di mana melalui identitas kita itu kita bisa memberkati dunia ini, membawa orang-orang yang belum punya hubungan dengan Tuhan, mereka punya hubungan dengan Tuhan yang benar. Anda dan saya adalah orang-orang yang khusus, yang spesifik, yang dipilih oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan etika Kristen, etika kehidupan Anda dan saya, etos kerja, ya, Anda lihat Tuhan mau memulai dengan Anda. Anda adalah bangsa yang kudus, kelompok orang yang spesifik dipilih oleh Tuhan, ditaruh di kantor, di kampus, di tempat kerja, di pelayanan, di rumah tangga. Anda memang beda. Tuhan menempatkan di sana. Lifestyle kita, gaya kerja kita beda. Beda saudara dengan dunia ini. Jangan sampai etos kerja orang dunia ini lebih baik dari orang percaya, tidak boleh. Kita berbeda. Oke, jadi Anda adalah orang yang sangat istimewa. Kalau Tuhan bisa menghargai Anda demikian luar biasa, mengapa Anda meremehkan hidup Anda? Kalau Tuhan menghargai Anda demikian luar biasa, mengapa Anda tidak menghargai diri Anda? Luar biasa, Tuhan mau memulai dengan Anda.
Yang berikutnya saudara, Tuhan mau memulai dengan Anda. Mau menjadikan Anda saksi dari kebesarannya. Supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Bagi saya perbuatan terbesar adalah kasih Tuhan bagi Anda dan saya melalui putranya Yesus, di mana Dia mengorbankan putranya, mati ganti kita, membebaskan kita, mengampuni kita, menjadikan kita orang-orang pilihannya, mengubah kehidupan kita. Kita dikasihi olehnya, menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Selain itu, ada hal-hal yang khusus yang kita alami dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Tentang pemeliharaannya, tentang pertolongannya, dan hal-hal yang lain. Untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Makanya saya selalu katakan saudara, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah masalah, pergumulan, persoalan yang dihadapi hari ini, saudaraku yang kekasih, adalah kesempatan bagi kita untuk menceritakan bahwa yang berkuasa atas alam semesta ini, yang berdaulat penuh itu adalah Tuhan. Supaya kita bisa menceritakan perbuatannya yang besar, bagaimana Dia memelihara dalam kedaulatannya, umatnya, gerejanya. Jadi orang-orang percaya tidak perlu gelisah, tidak perlu takut dengan semua fenomena yang terjadi di alam semesta ini. Karena kita tahu Bapa kita yang mengatur semuanya ini. Supaya kita menceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Berikutnya, Tuhan mau memulai dengan Anda. Umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Umat yang dikasihani, yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, saya sudah khotbah dengan satu tema waktu lalu, saya ingat. Temanya sederhana, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mau memulai dengan Anda. Kasihnya diarahkan kepada Anda. Ini luar biasa saudara. Memang kita alami kesulitan. Kita alami banyak tantangan, kita alami banyak pergumulan. Tetapi kalau kita melihat, membaca firman Tuhan, kita akan menemukan Tuhan mengasihi kita. Itu cukup membuat kita merasa aman. Itu membuat hati kita bangga. Itu memberikan kepada kita damai sejahtera untuk menjalani kehidupan ini. Anda adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Dia mau memulai dari kehidupan Anda. Dia mau memulai dengan Anda. Untuk menceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apabila Anda menjalani kehidupan Anda sehari-hari dan melakukan sesuatu perbuatan baik, mungkin orang akan bertanya, mengapa kamu melakukannya? Anda akan mengatakan, saya melakukannya karena siapa saya? Saya mau hidup benar, saya mau hidup baik, saya mau hidup suci, saya mau hidup kudus. Saya mau menolong orang lain, saya mau memberkati orang lain. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau hidup dengan gaya style saya seperti ini. Karena saya tahu semuanya dimulai dari diri saya. Saudara, sebenarnya secara psikologis banyak orang berkata, kalau Anda mau berhasil, karena Anda mau mencapai sesuatu, semuanya dimulai dari Anda. Di sekeliling Anda orang boleh gonjang-ganjing, dunia boleh bagaimana situasinya. Orang membenci Anda atau menerima Anda. Kata-kata orang atau apapun modelnya kepada Anda. Semuanya bergantung pada Anda. Respon Anda, sikap Anda, keputusan Anda, cara pandang Anda, itu yang akan sangat berpengaruh. Jadi Tuhan mau memulai dari kehidupan Anda. Semuanya dimulai dari kehidupan Anda. Jangan sia-siakan hidup Anda. Tuhan sangat menghargai Anda dan saya. Dan Tuhan mau memulai memberkati dunia ini melalui hidup Anda dan saya. Saudaraku yang kekasih, ini yang bisa kita renungkan pada hari ini. Pergilah dan keluarlah kepada dunia ini. Dan berkatilah dunia ini. Dan ketika mereka mempertanyakan, apa yang Anda lakukan? Katakanlah, saya melakukannya karena siapa saya. Tuhan sudah memulai dari kehidupan saya. Maka saya memulainya dari diri saya untuk memberkati dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya ini memberikan dorongan baru bagi kami semua untuk menghidupi kehidupan yang luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada kami sekalian. Terima kasih, berkati umat-Mu, Roh Kudus bantu kami semua untuk menghidupi firman Tuhan ini. Sebentar ketika umat-Mu memberikan persembahan mereka, dikuduskan, diberkati pemberian mereka,
baik yang mereka sudah beri maupun yang ada pada mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Lalu berikan kami hikmat untuk kelola semuanya ini, untuk perluasan kerajaan Tuhan, jadi berkat bagi sesama dan kesejahteraan kami. Terima kasih Bapa, ibadah kami selanjutnya kami kuduskan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Tiba ketika akan memberikan persembahan, mari kita mengangkat pujian ini kepada Tuhan. Hanya Tuhan kami cinta saat ini Tuhan, kami mau berada dekat dengan-Mu Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan menjadi terang dalam kehidupan kami. Haleluya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, buatku hidup di dalam rencana. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Kita katakan bersama-sama. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, amin, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah penuntun hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar,
Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita ini. Sebelumnya saya selaku Gembala Sidang mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Robert Sokoi MTH atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau senantiasa ada dalam keadaan baik-baik dan sehat. Penyertaan dan pelindungan Tuhan akan menjadi bagianmu kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada, dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Walau ibadah masih di rumah aja, kegiatan sepekan tetap rutin dilakukan. Mesbah doa, Senin jam 6 pagi. Ibadah tengah minggu, Kamis jam 7 malam. Teens Ecclesia, Rabu jam 7 malam. Doa syafaat, Sabtu jam 4 sore. Youth Ecclesia, Sabtu jam 7 malam. Seluruh kegiatan ini dilakukan melalui Zoom Meeting aplikasi. Untuk registrasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. Segala sesuatu